Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Sekarang saatnya saya review nih smartwatch terbaru dari Xiaomi Watch 2 Pro. Xiaomi Watch 2 Pro ini selain menawarkan perangkat untuk kebugaran dan kesehatan ya, fitness tracker, tapi dia juga menawarkan experience yang benar-benar lebih pintar ya. Perlu digarisbawahi ini, lebih pintar. Karena smartwatch ini menggunakan Wear OS by Google. Jadi bagi kamu yang bener-bener gak suka dengan Wear OS, tinggalin aja video ini sekarang daripada nanti kepanasan ya. Dan karena dia menggunakan Wear OS, jadinya kita bebas download dan install aplikasi favorit nih di smartwatch ini. Ya tentunya masih ada batasan, tapi batasan-batasannya jelas lebih tipis daripada smartwatch sebelah. Ya semacam Huawei, Amazfit, Halo, dan yang lainnya yang tidak pakai Wear OS. Jadi dari sini udah sangat jelas kenapa Wear OS itu baterainya mungkin bisa dikatakan boros. Ya karena dia ini lebih ekstra kerjanya daripada smartwatch biasa. Dan nggak tahu kenapa mereka selalu membanding-bandingkan Wear OS dengan smartwatch fitness tracker biasa. Padahal jelas-jelas beda. Dan Xiaomi Watch 2 Pro ini di official store ternyata udah gak ada, udah ludes. Di toko-toko yang lain dijual di harga 3,2 juta. Oke, langsung aja kita bahas Xiaomi Watch 2 Pro. Yang pertama, prosesornya. Nah, ini gak ada nih pembahasan prosesor di smartwatch yang sebelah. Xiaomi Watch 2 Pro ini dibekali prosesor W5 Plus Gen 1 4 nanometer dari Snapdragon. 4 nanometer ya, jadi lebih efisien dan juga lebih ngebut. Dan pengalaman saya dengan Samsung Galaxy Watch 6 Classic itu kerasa banget ya. Di Xiaomi Watch 2 Pro ini lebih jarang nge-lag, jadi lancar-lancar aja sih, mulus-mulus aja gitu. Dan datanya juga sedikit lebih awet daripada Samsung Galaxy Watch 6 Classic. Dan gimana dengan fitur kesehatannya? Tentunya dia udah lumayan lengkap, ada heart rate monitoring yang bekerja all day seharian. Di sini laporannya juga lumayan lengkap. Bisa di scroll lagi ke bawah dan pengaturannya bisa langsung kita atur-atur dari smartwatchnya. Kemudian yang selanjutnya ada SpO2 atau blood oxygen untuk mengukur kadar oksigen dalam darah. Kita coba langsung ya. Untuk proses measuringnya juga di sini lebih cepat ya. Biasanya itu rata-rata 1 menit, di sini cuma 20 detik aja hasilnya udah keluar. Oke, ini hasilnya 93%. Scroll ke bawah kalau pengen diaktifkan nih all day SpO2. Kemudian ada pelacak tidur ya, yang saya sih nggak bakalan pakai karena ini lumayan gede smartwatchnya. Nanti kita ukur. Ada stress level juga, langsung aja kita cek gimana pengukurannya. Nah untuk stress level berbeda dengan SpO2 atau blood oxygen, di sini lumayan ya lama 1 menit. Oke, hasilnya udah keluar. Ini dia 28 poin ringan dan seperti biasa kalau mau diaktifkan all day scroll aja ke bawah langsung aktifkan di sini. Kemudian ada fitur pernapasan. Untuk mengatur waktunya kita bisa scroll aja pakai ini ya, crownnya. Animasinya dari tadi bagus-bagus sih. Dari heart rate monitoring, SpO2, stress level, bahkan sampai ini nih ya, pernapasan. Ada fitur siklus untuk perempuan ya, menstruasi. Dan saya gak nyangka juga ya, Xiaomi Watch 2 Pro udah ada fitur pengukur suhu kulit nih. Oke, kita coba mengukur. Tadi kan ada sedikit attention ya dari Xiaomi Watch 2 Pro nya. Untuk mendapatkan hasil yang akurat tentunya jangan langsung dipakai kemudian langsung ngukur. Tapi setidaknya minimal 10 menit ya jam tangannya udah dipakai. Baru kita bisa mengukur biar lebih akurat gitu. Dan gak ketinggalan fitur kekinian nih, komposisi tubuh. Yap, contoh hasil perekamannya seperti ini. Dari tadi langsung ngegas nih bahas fitur-fitur Xiaomi Watch 2 Pro. Gimana dengan desain dan juga materialnya? Xiaomi Watch 2 Pro menggunakan bahasa desain klasik ya. Ini tuh smartwatch ala klasik. Frame yang digunakan di smartwatch ini terbuat dari metal. Kemudian di bagian kanan ada 2 tombol dan 1 crown di bagian tengah. Crownnya ini gak ada haptic feedbacknya ya, jadi ngelos gitu. Tapi itu by default aja sebenarnya. Kita bisa aktifkan di pengaturan. Dan setelah saya pakai haptic feedbacknya lumayan bagus ya, nggak kerasa murah, tapi ya tidak sewah Apple Watch. Masih lebih lembut di Apple Watch sih. Tombol yang atas fungsinya masuk ke shortcut olahraga. Tombol yang tengah untuk masuk ke home screen atau masuk ke aplikasi. Kemudian kalau ditekan 2 kali dia bakal masuk ke recent apps.
Sedangkan tombol yang bawah kalau diklik sekali dia bakal masuk ke aplikasi yang baru aja kita buka ya, atau aplikasi terkini. Sedangkan kalau kita tahan selama 3 detik dia bakal masuk ke sistem. Sedangkan di sisi kanan ada 2 bolongan speaker. Ya, Xiaomi Watch 2 Pro tentunya udah support Bluetooth call. Tapi untuk WhatsApp call sayangnya Xiaomi Watch 2 Pro ini belum bisa. Seperti kalian lihat di sini tidak ada opsi untuk menerima telepon. Tampilan belakangnya seperti ini, ada 2 pin pogo magnetik ya, masih menggunakan magnetic charging, belum wireless. Dan strapnya ini cakep banget. Kalau kamu beli yang warna silver bakal dapat strap kulit kayak gini, tapi kalau kamu beli yang warna black atau hitam bakal dapat strap dari rubber. Saya suka banget dengan desain strap kulitnya, jujur aja ya. Dan dia menggunakan sistem quick release kalau kamu emang gak suka dengan strap kulitnya. Ukurannya 22 mm, bebas banget kalau pengen gonta-ganti. Untuk penyangganya di sini ada 2 dan bakalnya ini cakep banget sih. Dari metal, tapi desainnya ini ya suka aja gitu. Untuk dimensinya kalau saya ukur ini 46 mm dengan ketebalan yang lumayan ya, 14 mm. Nah ini yang kurang saya suka dari Xiaomi Watch 2 Pro, itu lumayan tebal. Dan rata-rata sih Wear OS lumayan tebal ya, kayak Samsung juga tebal sih. Tapi kalau saya ukur di pinggirnya ini cuma 12 mm sih. Sedangkan bobotnya di 66 gram. Dan ini penampakan Xiaomi Watch 2 Pro di pergelangan tangan saya 16 cm. Ya mungkin bisa jadi referensi bagi kalian yang punya pergelangan tangan sama. Kalau saya sih segini masih terbilang cocok aja. Dan untuk urusan display, Xiaomi Watch 2 Pro udah dibekali panel layar AMOLED di layar seluas 1,43 inci dengan resolusi yang lumayan tinggi, 466 x 466 pixel. PPI-nya lumayan ya, 326 ppi dan brightness-nya mencapai 600 nits. Saya agak sedikit kecewa ya, pas awal tahu tuh cuma 600 nits. Tapi setelah saya coba di outdoor masih terlihat jelas kok ya, meskipun di bawah terik matahari. Ini Xiaomi salah nulis apa gimana ya? Karena saya bandingkan dengan Amazfit Balance pun gak begitu jauh. Padahal kita tahu Amazfit Balance itu 1500 nits. Gak tahu deh mana yang salah nulis ya. Dan bagi kamu pecinta always on display, kalau kamu pakai Wear OS ya, always on displaynya itu cakep-cakep, gak cuma ninggalin jarumnya doang, gak pelit lah gitu ya. Jadi untuk watch face klasik hampir semuanya masih terlihat ya angka dan juga jarumnya. Watch face yang berwarna pun warnanya tetap ya, itu gak ditinggalin, gak jadi hitam putih. Apalagi watch face yang angka-angka gitu, semuanya bakalan ditampilkan. Ya ini sih nggak bisa atau belum bisa diikuti oleh smartwatch sebelah, kecuali Huawei sih yang udah lumayan mendekati ya. Tampilan AOD Huawei udah lumayan bagus. Kemudian untuk jeroan lainnya, Xiaomi Watch 2 Pro ini dibekali RAM sebesar 2 GB LPDDR4 dan penyimpanan sebesar 32 GB dan masih eMMC. Dan menurut saya gak masalah sih masih eMMC, karena ini hanya sebuah smartwatch, gak perlu yang ngebut-ngebut pakai UFS. Ya kita kan gak bakal main Genshin Impact segala di smartwatch ini. Ya saya kasih contoh aja aplikasi sejuta umat, hampir semua pakai aplikasi ini yaitu WhatsApp. Di sini bukan cuma quick reply cuy, tapi kita bisa bener-bener install WhatsApp dan buka WhatsAppnya dari sini. Bisa mulai kirim pesan dari sini. Atau aplikasi lainnya seperti Spotify dan juga YouTube Musik ya, bisa diinstal langsung ke sini. Nyari aplikasi lain tinggal buka aja Google Play Store. Silahkan cari di sini. Ada banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita install. Bahkan kalau kamu pengen navigasi menggunakan Google Maps, di sini bisa banget. Ngomong-ngomong Google Maps, tentunya smartwatch ini udah dibekali GPS. Bagi kamu yang demen olahraga ya, tracking olahraganya, kemudian di post ke sosial media, ini udah cocok banget karena udah menggunakan 5 sistem satelit. Dan menurut perhitungan saya, hasil tracking GPS-nya pun akurat. Dimana start, dimana finish, itu akurat banget. Nice. Tapi sayangnya Xiaomi Watch 2 Pro ini belum bisa import rute ya. Itu sayang banget nih. Ayolah Google, Wear OS harus bisa import rute. Karena saya cari-cari di aplikasi dan juga di smartwatchnya tuh nggak ada settingan untuk import rute. Kalau kamu tahu gak usah ngegas-ngegas ya, langsung aja kasih tahu di kolom komentar, bang caranya gini. Dan mode olahraga yang didukung di smartwatch ini pun udah banyak banget, ada 150 mode olahraga.
itu bakal memenuhi kebutuhan olahraga kamu sih. Tapi ada yang mereka khususkan seperti biasa ya, di smart Xiaomi itu ada fitur program lari. Nah, untuk program lari ini cocok banget ya bagi kamu pemula ataupun advance. Dan bagi kamu yang gemar olahraga basah-basahan, tenang, Xiaomi Watch 2 Pro udah mendapatkan sertifikasi 5ATM, udah anti air. Tapi kalau kamu bawa basah-basahan di air laut, harus sesegera mungkin dibersihkan pakai air bersih tentunya. Dan sarannya sih jangan dibawa ke air panas seperti air belerang, itu bakal ngerusak komponennya. Saya baca sih seperti itu. Dan yang terakhir soal baterai. Ini nih yang selalu diserang oleh mereka yang nggak suka dengan Wear OS. Apaan katanya pintar, tapi cuma bertahan 2-3 hari. Apa hubungannya bertahan 2-3 hari dengan kepintaran ya? HP kamu juga 1-2 hari itu harus dicas, tapi tetap namanya juga smartphone ya. Dan Xiaomi Watch 2 Pro ini dibekali baterai sebesar 495 mAh. Itu ukuran baterai yang gede ya untuk sebuah smartwatch. Tapi ya karena ini Wear OS, dia hanya mampu bertahan 2 hari lebih kalau kita tanpa menggunakan always on display. Tapi kalau kita pakai always on display, dia hanya bisa bertahan sekitar 1 hari lebih ya, 30-35 jam. Itu pengalaman saya pakai always on display. Dan soal baterai ini selalu harus diingat ya, bisa aja pengalamannya berbeda karena penggunaannya yang berbeda juga. Mungkin kamu sering main-mainin layarnya gitu ya, ganti-ganti watch face, atau bahkan kamu sering olahraga menggunakan GPS, karena GPS dan layar ini sangat-sangat menguras baterai. Oke, itu dia review saya di smartwatch terbaru dari Xiaomi Watch 2 Pro yang menggunakan sistem operasi Wear dari Google. Ya, di kesimpulan tentunya bakal terus saya ingatkan ya, kalau kamu emang butuhnya fitness tracker doang ya tentunya ini bukan smartwatch yang cocok. Tapi kalau kamu pengen punya pengalaman baru, pengen punya jam tangan yang lebih pintar daripada smartwatch biasa, ya tentunya ini jawaban yang tepat. Karena kita bisa unduh dan juga install aplikasi favorit kita di sini. Ya intinya sih tetap balik ke kata yang paling bijak, sesuaikan dengan kebutuhan. Itu aja sih. Oke, terima kasih bagi yang udah nonton video review ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan juga kurang informasi atau salah informasi di video review ini. Boleh banget koreksi aja di kolom komentar. Dan kalau kamu tertarik dengan Xiaomi Watch 2 Pro, langsung aja ke kolom deskripsi, link pembeliannya saya sertakan di sana. Di official store-nya udah habis. Oke, Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.